Shalom Ibu, Bapak, dan Saudara. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saya ucapkan selamat menyongsong Natal dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Sang Mesias. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk mencermati tentang tokoh-tokoh di sekitar Natal. Semoga bermanfaat dan kita bisa berefleksi, kita termasuk yang bagian seperti apa. Saudara, ada beberapa tokoh yang muncul. Ada Yusuf dan Maria. Tentu ada para gembala, ada orang-orang Majus, ada Herodes Agung, ada orang-orang Farisi dan kelompok masyarakat, tapi juga ada malaikat, dan kita menyaksikan bagaimana kisah itu berlanjut dalam cerita Natal. Saudara, dalam kisah Natal, kita bisa belajar dari karakter tokoh-tokoh tadi. Dan hari ini saya mengajak kita belajar dari karakter yang pertama, yaitu Yusuf. Yusuf yang di dalam kehidupan gereja kadang kalah pamor dengan Ibu Maria. Kita paham itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana ternyata Yusuf juga menjadi bagian penting tentang kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Saya akan mengajak kita untuk memperhatikan kesaksian di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 yang begini sabdanya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki
dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan dalam kesaksian Injil Matius 1 yang kita baca tadi dari ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Ada yang menarik dari kisah Yusuf dalam bacaan Matius 1 tadi. Pertama, Yusuf bertunangan dengan Maria. Tapi ternyata tunangannya itu sudah hamil karena karya Roh Kudus, bukan karena nafsu laki-laki. Yusuf mencintai Maria dengan tulus, maka dia hendak menceraikannya diam-diam, karena waktu itu orang yang sudah bertunangan itu sudah tinggal saatnya peresmian, dan itu biasanya sudah diumumkan. Maka saudara, Yusuf tidak mau itu terjadi karena dia sudah tahu Maria mengandung. Perhatikanlah bagaimana Yusuf bergumul dalam doa dan dia ditemui malaikat dalam mimpi. Saudara, saya senang dengan tokoh Yusuf ini. Pertama, dia punya rasa cinta yang tulus. Kedua, dia penuh dengan pengendalian diri. Dia tidak langsung mencerca pertanyaan, kamu hamil, siapa penyebabnya, siapa laki-laki itu, dan seterusnya. Enggak. Dia lebih ke refleksi, dan akhirnya dia ditemui malaikat dalam mimpi. Mencintai, pengendalian diri, dan berefleksi kepada Tuhan. Yang keempat, yang luar biasa adalah begitu dijelaskan oleh Tuhan melalui malaikatnya, Yusuf membuka hatinya dan percaya. Ada banyak saudara yang menerima firman Tuhan tetapi menutup hati, menutup pikirannya, menutup segenap hidupnya dan menolak firman. Tapi Yusuf tidak. Dia membuka hati dan menerima. Buktinya dia taat. Apa bukti dia taat? Malaikat bilang, beri nama Yesus. Kemudian nanti bayi itu lahir diberi nama Yesus. Malaikat bilang, ini karena Roh Kudus, bukan karena laki-laki lain. Yusuf percaya dan dia mengasihi Maria. Kemudian, jangan takut kamu ambil Maria sebagai istrimu. Dia lakukan, nanti Maria memang menjadi istri Yusuf. Sudah luar biasa. Laki-laki Yusuf yang luar biasa. Karena apa? Karena dia mampu mengendalikan diri, dia tidak emosional, dia mencintai dengan tulus, kemudian dia refleksi dan berserah pada Allah, dan dia ya dan amin terhadap firman Tuhan. Ada satu hal lagi yang menarik, saudara, yaitu yang ditulis dalam Matius 1 ayat 24-25, utamanya 25. Tapi ini kaitannya dengan 24. Matius 1 ayat 24-25. Karena dikatakan di sini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ingat, Yusuf taat. Yusuf membuka hati dan mengatakan ya dan amin. Seperti yang diperintahkan malaikat. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 24 akhir. Perhatikan ayat 25, saudara. Ini menarik. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Luar biasa. Ayat 25. Saya laki-laki. Ada juga di antara saudara yang laki-laki, tentu ada yang perempuan. Tapi perhatikan, dia mengambil
istri, dan dia tahan diri, dan dia tidak menjamah Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Bukankah ini pengandalian diri yang luar biasa? Di zaman sekarang kita melihat hal yang sebaliknya. Nikah aja belum, tapi udah kegituan. Bukankah malah sekarang dianggap itu lumrah? Kekudusan tidak lagi dijaga. Tapi di dalam Alkitab, dalam cerita Natal, dalam tokoh Yusuf, kita melihat ada teladan yang luar biasa di mana dia menjaga, dia mengendalikan diri, dia menjaga diri, dan dia taat. Saudara-saudara, bukankah ini teladan yang indah dari seorang Yusuf? Saudaraku, Natal tahun ini, Natal yang sepi tetapi penuh pemaknaan. Saya katakan sepi karena tidak ada perayaan yang hiruk pikuk seperti biasanya. Tapi penuh pemaknaan karena memang inti Natal itu adalah menghayati kelahiran Yesus ketika ditolak oleh orang-orang pada zamannya. Dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, bahkan sunyi. Itulah sebabnya ada sebuah lagu yang ditulis, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Itu refleksi. Yang penting bukan soal hiruk pikuknya, tapi penghayatannya. Dan saya mengajak menghayati dari tokoh Yusuf. Penuh pengorbanan, penuh kasih, mampu mengendalikan diri, dan taat. Penuh pengorbanan, penuh kasih, mampu mengendalikan diri, dan taat. Kalau saudara-saudara, kalau saya, kalau kita mampu untuk merayakan Natal dengan cara refleksi Yusuf ini, maka saya jamin Alkitab katakan Tuhan akan memberkati. Sehingga gembala-gembala yang datang itu diberkati. Begitu juga orang Majus, bahkan Maria sendiri, dan seterusnya. Saudara, saya prihatin karena ada beberapa warga yang terpapar COVID-19. Ada 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 10 total. Tentu ini berisiko. Tapi saya mengajak saudara-saudara yang sekarang kurang sehat, yang sekarang terpapar positif COVID-19, positif corona, saya mengajak, mari. Di tengah situasi seperti inilah saat yang tepat untuk menghayati kehadiran Sang Juru Selamat. Saat yang tepat karena di tengah kegelapan ada cahaya yang bersinar, yaitu cahaya kemuliaan Mesias yang memberi harap, yang menolong, dan yang menyertai kita. Maka disebut tadi adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Saya berdoa bila saudara-saudara yang sekarang terpapar COVID-19 tetap berpengharapan, sukacita, dan menjaga imun tubuh, dan beristirahat, berobat, dan memilih pengharapan kepada Allah. Saya berdoa dan saya yakin Tuhan akan mendengar doa kita. Oleh sebab itu, selamat mempersiapkan diri menyambut Natal, dan ingat tokoh Yusuf yang penuh kasih, yang berani dan mau berkorban, dan yang taat, bahkan yang dia sedia untuk melakukan tugas berat mendampingi Ibu Maria. Selamat mempersiapkan Natal, saudara. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, berkatilah supaya di tengah pandemi, bahkan beberapa di antara kami yang terinfeksi virus corona,
Tolonglah ya Tuhan, di tengah situasi Natal yang seperti ini, kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap penuh kasih, kami tetap penuh keyakinan, bahkan kami memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Berkatilah saudara kami yang kurang sehat, yang terpapar virus corona. Berkatilah juga kami semua. Berkatilah agar dipulihkan dan sembuh seperti sedia kala. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Allah. Kami sambut Natal pada saatnya nanti dengan sukacita dan keteladanan Yusuf. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.